Welcome to chemistry class by KidDix.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia. Kali ini kita akan memperagakan tata cara penggunaan alat yaitu titrasi. Penasaran bagaimana caranya? Yuk ikuti. Oke. Ya, di sebelah saya sudah ada satu set alat titrasi, di mana titrasi ini memiliki beberapa komponen pendukung seperti satu di bagian yang ini yaitu sebagai penopang ya yang bernama statif, dan ini adalah klem. Nah, dua alat ini yang mendukung untuk penopangan dari buret ini. Nah, titrasi yaitu proses untuk menentukan konsentrasi dari suatu sampel yang akan dianalisis dengan beberapa bahan yang di dalam buret ini ada titran dan ada sampelnya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan memperagakan yaitu bagaimana cara standarisasi dari larutan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, bahan-bahannya sendiri yang pertama yaitu ada sampelnya HCl 0,1 molar. Kedua ada indikator. Nah, indikator ini yang digunakan yaitu indikator PP atau fenolftalin, di mana indikator ini digunakan untuk menentukan berapa banyaknya baik analit maupun titrannya habis bereaksi. Nah, kemudian untuk titrannya yang ada di dalam buret ini kita menggunakan NaOH. Nah, natrium hidroksida inilah yang akan kita tentukan berapa konsentrasi larutan bakunya. Nah, kemudian karena ini sudah terpasang, ya klem ini digunakan untuk mengaitkan atau menopang dari buret ini agar dia dapat kita lakukan untuk proses titrasi. Nah, kemudian kita lihat di buret ini skalanya yaitu 50 mili. Kapasitasnya 50 mili. Nah, untuk larutan bakunya NaOH-nya di sini adalah 0,1 molar, tapi harus kita standarisasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah benar konsentrasi natrium hidroksida ini 0,1 molar. Nah, tujuan standarisasi itu untuk mengetahui bahwa seberapa akurat dan tepatnya larutan yang akan digunakan sebagai acuan untuk proses penentuan konsentrasi. Nah, untuk larutan NaOH ini sebagai titran, maka harus kita masukkan dalam buret, ya. Kita masukkan. Nah, usahakan dia di batas meniskusnya ya, sampai angka 0, mulai dari angka 0 mili. Kemudian sebelum kita lakukan titrasi, kita harus cek terlebih dahulu di buret ini. Nah, pada buret, di ujung buret ini kita harus melihat apakah ada kandungan oksigen atau gelembung di dalamnya. Nah, kalau ada kandungan gelembung atau oksigen, ini dapat mempengaruhi dari proses titrasi itu sendiri. Maka harus kita keluarkan. Kita andaikan di sini ada terdapat gelembung ya atau udara, maka perlu kita keluarkan. Kita buka. Nah, sampai dia tidak ada gelembung baik udara yang ada di dalam buret tersebut. Nah, kemudian kita isi lagi hingga penuh. Setelah selesai, kita bisa melakukan proses selanjutnya yaitu titrasi. Untuk larutan, titratnya kita menggunakan HCl 0,1 molar sebanyak 10 mili. Nah, kemudian untuk HCl ini akan kita beri indikator fenolftalin sebanyak 3 tetes. Nah, kita teteskan 1, 2, 3. Nah, indikator fenolftalin ini sebagai untuk mengetahui ya seberapa banyak dari HCl maupun NaOH yang telah habis bereaksi. Nah, indikator ini akan menunjukkan jika
kedua regen ini habis bereaksi akan menunjukkan perubahan warna dari yang awalnya tidak berwarna menjadi merah muda. Nah, selanjutnya kita lakukan titrasi. Oke. Berikut adalah proses untuk titrasi, yaitu Erlenmeyer ini akan kita goyangkan ya, yang akan ditetesi secara perlahan oleh larutan natrium hidroksida yang sebagai titrannya. Nah, kita buka secara perlahan dari kran dari buret ini. Secara perlahan. Nah, setelah menetes, kita goyangkan ya HCl ini sampai dia akan menunjukkan perubahan warna yang awalnya tidak berwarna menjadi berwarna merah muda atau merah jambu. Ya. Nah, ini sudah menunjukkan hampir terjadi mendekati titik akhir titrasi. Sudah mulai ada perubahan menunjukkan warna merah jambu secara perlahan ya. Nah, udah. Nah, ini telah mencapai titik akhir titrasi. Mungkin beberapa tetes lagi kita coba. Nah, larutan dari HCl 0,1 molar telah berubah menjadi warna merah jambu ya. Ini menunjukkan telah terjadi titik akhir titrasi dari proses penentuan larutan baku atau standarisasi dari larutan natrium hidroksida. Nah, setelah diketahui perubahan warna tersebut, maka kita lihat dari buret berapa mili natrium hidroksida yang telah habis bereaksi. Nah, di sini ditunjukkan yaitu sekitar 19,3 mili natrium hidroksida yang digunakan untuk bereaksi dengan asam klorida. Nah, selanjutnya yaitu kita catat berapa volume yang digunakan, kemudian kita hitung bagaimana untuk yang pertama yaitu menghitung berapa jumlah mol asam klorida yang digunakan yang bereaksi dengan natrium hidroksida. Kemudian perhitungan yang kedua yaitu dihitung untuk menentukan berapa larutan baku yang sebenarnya untuk konsentrasi natrium hidroksida. Tadi kita telah mentitrasi untuk menentukan berapa konsentrasi dari larutan baku NaOH. Nah, telah diperoleh ya HCl yang telah bereaksi dengan NaOH menunjukkan perubahan warna yaitu merah jambu. Nah, sementara volume yang kita peroleh dari NaOH yang digunakan atau habis bereaksi dengan HCl yaitu sebesar 20 mili. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungan yang pertama yaitu perhitungan untuk menentukan berapa jumlah mol asam klorida yang habis bereaksi. Nah, dapat dilakukan yaitu yang pertama mol natrium hidroksida diperoleh yaitu sama dengan konsentrasi dari asam klorida yaitu 0,1 molar ya dikalikan banyaknya NaOH yang habis bereaksi yaitu 20 mili per 1000 mili. Nah, didapatkan hasil yaitu sebesar 0,002 mol HCl yang habis bereaksi. Nah, kemudian perhitungan yang kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi natrium hidroksida atau konsentrasi yang akurat
ya untuk larutan baku standar natrium hidroksida ini. Nah, perhitungannya yaitu konsentrasi jumlah mol ya, jumlah mol asam klorida tadi yang kita peroleh yaitu sebesar 0,002 mol dikalikan banyaknya mili natrium hidroksida yang habis bereaksi untuk proses titrasi yaitu sebanyak 20 mili per 1000 mili. Jadi 0,002 mol dikalikan 20 mili per 1000 mili sehingga didapatkan hasil yaitu 0,1 molar. Ya, sehingga larutan baku natrium hidroksida sebesar 0,1 molar. Nah, harapan ini yang akan kita gunakan sebagai acuan berikutnya untuk proses titrasi apabila kita menentukan sampel dengan proses titrasi menggunakan natrium hidroksida. Sudah kita ketahui bahwa konsentrasi natrium hidroksida itu sebesar 0,1 molar. Sekian dari percobaan kali ini, yaitu titrasi, prosedur titrasi, baik dari pemasangan alat, bahan apa yang digunakan, prosedur, dan cara perhitungan. Nah, baik Sobat Kimia, sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Sampai jumpa.